Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita akan memulai kuliah perilaku organisasi mengenai tema keragaman. Keragaman dalam organisasi. Mata kuliah ini masih dibawakan oleh saya, di mana saya akan membawakan kuliah selama 7 pertemuan sebelum UTS, kemudian nanti dilanjutkan oleh Bu Dian Marlina setelah UTS. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang overview organisasi, perilaku organisasi. Nah, pada minggu kedua ini kita khusus berbicara mengenai keragaman dalam organisasi. Subbab dalam keragaman organisasi terdiri dari 4. Pertama adalah mengenai definisi keragaman, kemudian kita akan memperdalam mengenai karakteristik geografi, apa itu karakteristik geografi. Kemudian kita akan mempelajari kemampuan atau abilities, dan di subbab keempat kita akan melihat bagaimana implementasi keragaman ini terhadap strategi di manajemen atau di organisasinya. Pengertian keragaman dalam buku Stephen Robbins, keragaman individu diartikan sebagai kumpulan beberapa persamaan maupun perbedaan. Jadi tidak hanya perbedaan namun persamaan, latar belakang pada dimensi nilai, keyakinan, dan opini. Nah, dimensi-dimensi ini adalah dimensi yang penting dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Oleh karena itu, ketika ada perbedaan dimensi, nilai, keyakinan, dan opini, kita harus kelola dengan baik, karena akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan perusahaan. Jadi keragaman menjadi penting untuk dikelola ketika keragaman itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Kita perlu mengetahui aspek-aspek apa saja yang termasuk dalam keragaman organisasi. Aspek-aspek yang termasuk dalam keragaman organisasi adalah usia, kemudian latar belakang personal, pendidikan, gaya hidup, dan pengalaman kerja. Nah, biasanya di perusahaan terdapat berbagai macam orang dari usia yang berbeda, bahkan dari generasi berbeda. Seperti yang kita ketahui sekarang, yang paling mendominasi di dunia pekerjaan adalah generasi milenial, jumlahnya paling banyak. Generasi baby boomer sudah mulai sedikit, sudah mulai pensiun, sudah mulai punya cucu. Kemudian nanti generasi milenial akan bergabung dengan generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir dari tahun 2010 ke atas. Dari tahun 2000, maksud saya dari tahun 2000. Kalau generasi milenial yang lahir antara tahun 1990. Nah, kemudian latar belakang personal, baik itu latar belakang keluarganya, dan hal-hal pribadi lainnya dalam
yang melekat dalam dirinya. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan dalam perusahaan juga beragam. Sekarang kita lihat di perusahaan-perusahaan sudah banyak membutuhkan kualifikasi dari lulusan yang berpendidikan S2. Dulu banyak yang masih menerima pekerjaan lulusan setingkat SMA, kemudian meningkat lagi membutuhkan pekerja dengan kualifikasi pendidikan S1, sekarang banyak dibutuhkan pekerja dengan kualifikasi pendidikan S2. Berikutnya gaya hidup. Gaya hidup dari karyawan-karyawan ini tentu berbeda tergantung di mana mereka dibesarkan, di mana mereka lingkungan hidupnya seperti itu. Kemudian adalah pengalaman kerja. Semakin banyak karyawan, semakin beragam pengalaman kerjanya. Ada pengalaman kerjanya sesuai dengan pekerjaannya saat ini, ada pengalaman kerjanya lebih dari 5 tahun, ada yang 10 tahun, dan berbagai macam hal lainnya. Tingkat-tingkat keragaman, yaitu ada di level permukaan, kemudian ada di level dalam. Tingkat keragaman pada level permukaan digambarkan mengenai perbedaan karakteristik yang mudah dinilai, yang kelihatan di permukaan, seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, atau disabilitas atau kecacatan. Nah, itu bisa dilihat secara kasat mata. Nah, kalau keragaman level dalam itu dilihat dari nilai-nilai kepribadian, preferensi kerja, dan hal lainnya yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Namun dia memiliki pandangan-pandangan terhadap sebuah nilai, terhadap norma-norma. Nah, pandangan-pandangan itu dipengaruhi pengalaman hidupnya, lingkungan hidupnya, kemudian lingkungan keluarga juga. Nah, itu yang mempengaruhi keragaman level dalam. Jadi ketika kita misalnya melakukan strategi keragaman, kita tidak hanya melihat keragaman pada level permukaan saja. Karena ada keragaman yang juga sebenarnya yang mempengaruhi tindakan-tindakan seseorang karena dia memiliki nilai-nilai kepribadian. Sehingga keragaman yang sifatnya berada di dalam itu setidaknya kita bisa mengidentifikasi dan bisa mengkoordinasikan atau mengantisipasi terhadap keragaman-keragaman di level dalam tersebut. Walaupun tidak kelihatan. Berikutnya ada perbedaan atau karakteristik biografi. Karakteristik biografi itu terdiri dari usia, kemudian jenis kelamin, ras dan etnis, kemudian masa jabatan. Kenapa penting kita pelajari juga karakteristik biografi ini? Kita lihat di karakteristik biografi yaitu usia. Nah, banyak pendapat menyatakan bahwa produktivitas itu menurun sejalan dengan umur. Keahlian seperti kecepatan, ketangkasan, kekuatan, dan koordinasi akan semakin melemah seiring dengan meningkatnya atau makin banyaknya umur kita atau semakin meningkatnya umur kita. Itu adalah pendapat yang berlaku umum. Sehingga jika kita menemukan karyawan yang dengan usianya lebih tinggi, ya artinya ada nanti kita melihat kendala untuk kecepatan atau ketangkasan dalam melaksanakan pekerjaan seperti itu.
Kita harus bedakan. Kemudian adalah jenis kelamin. Dalam penelitian, tidak ada perbedaan atau tidak ada bukti yang konsisten yang selalu menunjukkan terus secara berulang-ulang adanya perbedaan pria dibandingkan dengan wanita dalam memecahkan masalah, keahlian analitis, dorongan kompetitif, motivasi, atau kemampuan belajar. Nah, ini hampir tidak ada bedanya. Sebenarnya bisa dilihat sama saja. Penelitian menunjukkan ya mungkin ada yang berbeda tapi tidak konsisten penelitian menunjukkan hal yang sama. Tuh. Sehingga hal-hal yang tercatat di sini, kemampuan dalam memecahkan masalah, keahlian analitis, dorongan kompetitif, motivasi, atau kemampuan belajar antara pria dan wanita ya hampir sama saja. Kecuali mungkin kekuatan. Nah, itu menjadi hal yang berbeda dari apa yang kita lihat. Dalam masalah ras dan etnis ini lebih kepada perbedaan atau pertentangan. Karena isu dan ras dan etnis ini adalah area kontroversi. Karena terkadang orang-orang ingin mengunggulkan salah satu ras atau ingin mendukung salah satu ras. Sehingga biasanya dalam ruang-ruang perusahaan itu, ruang-ruang kerja itu, individu lebih suka menghindari topik terkait dengan ras dan etnis. Kemudian terkait dengan masa jabatan menjadi dasar pemikiran yang baik atas produktivitas karyawan. Artinya semakin lama seseorang berada dalam satu pekerjaan, kita melihat bahwa karyawan tersebut kecil kemungkinan untuk mengundurkan diri. Sehingga kita sebenarnya lebih menyenangi karyawan yang kecil kemungkinan untuk mengundurkan diri. Artinya dia loyal terhadap perusahaannya. Dan bisa kita lihat adanya kepuasan kerja karena dia sebagai kepuasan kerja yang bisa kita lihat karena dia memiliki masa jabatan yang panjang. Berarti dia puas bekerja dalam perusahaan tersebut. Berikutnya, karakteristik biografi lainnya ada status perkawinan. Biasanya pekerja yang sudah berstatus telah menikah itu rasa tanggung jawabnya meningkat. Sehingga ada kemungkinan besar karyawan tersebut mau bekerja keras untuk menghidupi anak istrinya. Kemudian terkait dengan masa kerja yang lama menunjukkan pengalaman. Untuk agama, biasanya perbedaan agama ini dapat menjadi konflik juga karena adanya misalnya larangan dalam agama tertentu, namun tidak dilarang di agama lain, sehingga ketika itu diterapkan dalam perusahaan mungkin akan menimbulkan konflik. Itu hal yang menjadi harus kita garis bawahi dan kita antisipasi. Kemudian terkait dengan identitas budaya, biasanya orang-orang melakukan keputusan itu bisa dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang dia pegang. Itu akan mempengaruhi keputusan-keputusannya dan kadang-kadang bisa menimbulkan perpecahan. Secara historis mungkin ada perbedaan antara suku yang satu dan suku yang lain bisa menimbulkan perpecahan, potensi perpecahan. Berikutnya mengenai kemampuan. Kemampuan menurut Soehardi itu bakat yang melekat pada seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan
secara fisik dan mental. Menurut Stephen Robbins, kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Jadi kemampuan ini diukur dengan bagaimana seberapa mampu seorang individu itu melaksanakan tugasnya. Itu adalah pengertian dari Stephen Robbins. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan itu ada dua. Pertama ada kemampuan fisiknya, kemudian kemampuan intelektualnya. Jika kita melakukan sesuatu hanya dengan melakukan kemampuan fisik, tentu pekerjaan tidak menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memiliki kemampuan intelektual, namun tidak didukung dengan fisik yang baik, misalnya kita gampang sakit, kemudian memiliki kekurangan alat gerak atau sedang dalam kondisi tidak sehat, itu pekerjaan menjadi susah atau tidak optimal sehingga ketika bekerja itu kemampuan bekerja yang kita miliki harus terdiri dari dua kemampuan, fisik dan intelektual. Kemampuan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan hak seperti yang serupa. Kemampuan fisik digunakan untuk melaksanakan kemampuan fisik, artinya kemampuan tugas-tugas yang menuntut stamina. Ada 9 kemampuan fisik dasar manusia. Pertama itu kekuatan dinamis, artinya bisa berubah-ubah. Dengan latihan kemampuan akan semakin meningkat. Kemudian ada kekuatan lainnya seperti kekuatan otot atau kemampuan otot. Kemampuan statis artinya berdiam diri pada satu tempat yang lama. Kemudian kemampuan eksplosif atau artinya ada ledakan gerakan, fleksibilitas memanjang, fleksibilitas dinamis, koordinasi tubuh, keseimbangan, dan stamina. Itu adalah kemampuan fisik dasar manusia. Berikutnya adalah kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, bernalar, memecahkan masalah. 7 dimensi yang paling sering membutuhkan kemampuan intelektual: kecerdasan angka, komprehensif verbal. Komprehensif verbal ini berkaitan dengan apa yang kita ucapkan, bagaimana kita merangkai kata-kata yang bisa mewakilkan, yang bisa menerangkan secara jelas, yang bisa mudah ditangkap bagi orang yang kita berikan informasi. Kecepatan perseptual atau persepsi, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi spasial, dan ingatan. Nah, kemampuan intelektual dan kemampuan fisik ini biasanya dites ketika kita akan melakukan rekrutmen pekerjaan atau kita mendaftar pekerjaan. Dua kemampuan ini dites oleh penerima kerja. Untuk implementasi strategi manajemen keragaman itu terdiri dari 3. Pertama, kita harus menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam. Kedua, kita harus membuat program keragaman efektif. Ketiga adalah keragaman dalam kelompok. Nah, setiap perusahaan biasanya memiliki perbedaan dalam menerapkan strategi, namun ini secara garis besar, secara detailnya tergantung bagaimana perusahaan memilih strateginya sesuai dengan karakteristik perusahaan tersebut. Untuk metode menarik, memilih, dan mengembangkan dan mempertahankan pekerjaan. Upaya untuk meningkatkan keragaman tenaga kerja
kita harus menargetkan rekrutmen yang memiliki spesifikasi pada kelompok demografis yang kurang diwakili dalam tenaga kerja. Jadi ketika ada kelompok demografis yang biasanya kita memilih kelompok demografis yang minoritas. Misalnya biasanya sudah ada kelompok demografis atau karyawan dengan kelompok demografis dengan umur atau tempat tinggal yang berasal dari perkotaan atau umurnya umur 40-an, ya mungkin kita bisa mencari pekerja dengan umur 25 tahunan. Riset menunjukkan bahwa wanita dan kelompok minoritas memiliki minat pada pemberi pekerja yang menunjukkan bahwa mereka ingin mencari keragaman dalam rekrutmen mereka. Kemudian manajer harus menggunakan protokol yang baik untuk menilai talenta. Didasarkan pada talentanya, didasarkan kepada bakatnya. Sehingga kualifikasi menjadi lebih penting untuk menentukan siapa yang diterima dibandingkan karakteristik demografis. Jadi yang paling utama, walaupun kita membutuhkan keragaman, kita harus juga menilai berdasarkan talentanya. Nah, yang kedua adalah program keragaman yang efektif. Program tenaga kerja yang efektif mendorong agar keragaman memiliki 3 komponen. Pertama, komponen yang harus dipenuhi adalah mengajarkan manajer mengenai kerangka kerja yang sesuai dengan peraturan hukum, kemudian peluang pekerja yang setara, dan mendorong perlakuan adil. Nah, kalau sekarang di pemerintahan sudah menerapkan upaya untuk melakukan pekerjaan, peluang pekerjaan setara, kemudian mendorong perlakuan adil kepada karyawannya. Ditunjukkan misalnya sekarang pegawai negeri sipil mengkhususkan penerimaan bagi masyarakat yang disabilitas. Nah, di pegawai negeri sipil juga mendorong fasilitas-fasilitas pekerjaan yang memudahkan bagi disabilitas untuk bekerja, seperti pegangan, kemudian jalan yang landai, atau tanda-tanda fisik di jalan yang bisa dilihat oleh tunanetra dengan rabaan mereka. Kedua adalah mengajarkan manajer bagaimana sebuah tenaga kerja beragam lebih baik dalam melayani pasar yang beragam dari klien dan pelanggan yang beragam. Kedua, program keragaman yang efektif harus dapat mempercepat praktik pengembangan pribadi yang mengeluarkan keahlian dan kemampuan semua pekerja, sehingga semua pekerja memiliki kontribusi yang baik dengan keragaman yang mereka miliki masing-masing. Keragaman dalam kelompok, perbedaan dapat menjadi kekuatan. Kelompok individu-individu dengan jenis keahlian dan pendidikan berbeda lebih efektif daripada kelompok seragam. Misalnya, orang-orang yang asertif, artinya semuanya memiliki keinginan pemimpin, tentu akan sulit diatur. Nah, sebaliknya jika sebuah kelompok anggotanya lebih memilih untuk mengikuti pemimpin semua, tentu akan sulit memiliki pemimpin atau mempunyai pemimpin yang efektif, karena itu keragaman harus dikelola dengan baik.
Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kuliah mengenai topik keragaman. Diskusi tentang kuliah keragaman akan kita lanjutkan di Elita. Silahkan kalian menanyakan apa yang belum dipahami. Silahkan kalian berikan gambaran-gambaran dari apa yang kalian telah dapat ketika mencari pengetahuan di luar kelas keragaman, baik itu secara teori maupun praktik bisnis. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kuliah ini dapat bermanfaat. Kuliah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.